Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran statistik yang akan membahas tentang index number atau angka indeks. Bahannya saya ambil dari textbook kita, Lin et al. Dan buku Bapak Supranto. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada 5 goalsnya. Yang pertama itu yang akan kita pelajari itu tentang simple unweighted index, bagaimana cara kita menghitung dan menginterpretasikannya. Kemudian yang kedua itu menghitung dan menginterpretasikan unweighted aggregate index. Kemudian weighted aggregate index. Yang keempat itu kita akan berbicara atau membahas tentang special purpose index. Lalu yang kelima kita akan membahas tentang consumer price index atau indeks harga konsumen dan penerapan IHK, indeks harga konsumen, di beberapa penghitungan lainnya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang index number atau angka indeks. Jadi pengertiannya apa sih? Angka indeks ini dia merupakan ukuran untuk mengukur perubahan relatif. Perubahan relatif apa? Perubahan relatif dalam harga, kuantitas, nilai, atau item lainnya yang menjadi perhatian kita dari satu periode ke periode lainnya. Jadi kata kuncinya apa? Di sini kita melihat perubahan relatif. Boleh perubahan harga, boleh perubahan kuantitas, value, dan lain sebagainya dari satu periode ke periode lainnya. Nah, jika perubahan relatif itu kita lihat di satu jenis variabel saja, itu kita ngomongin tentang simple index number. Nah, jadi di sini untuk angka indeks sendiri sebenarnya dia adalah rasio dari dua data yang kita konversikan menjadi persentase. Tapi di penulisan angka indeks sendiri simbol persennya itu kita hilangkan. Nah, lebih jelas kalau misalnya kita lihat di contoh soal. Nah, ini contoh yang pertama. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja di tahun 2000, rata-rata upah per jam untuk production worker itu sebesar 14,02 dolar, dan pada bulan Maret 2016 meningkat menjadi 21,37 dolar. Nah, berapa indeks rata-rata gaji per jam dari production worker itu dari tahun 2016 di tahun 2016 berdasarkan data tahun 2000. Nah, di sini kan disebutkan sebelumnya adalah indeks number itu adalah rasio dari dua data yang dikonversikan menjadi persentase. Nah, kita lihat di sini rasio dari dua data. Nah, karena yang mau kita lihat itu adalah tahun 2016, kita bandingkan dengan tahun dasarnya atau data base datanya yaitu tahun 2000, kita konversikan menjadi persentase atau kalau persentase itu kan 1/100 kan. Nah, kita konversikan menjadi persen berarti kita kalikan dengan 100. Jadi di sini terlihat nanti indeksnya adalah 152,43 atau lebih tepatnya 152,43%. Jadi sebenarnya 100 ini adalah kita mengkonversikan data kita ke dalam persentase kali 100%, tapi biasanya persennya tidak perlu ditulis untuk angka indeksnya. Nah, jadi ini rata-rata gaji per jam tahun 2016 dibandingkan di tahun 2000 adalah 152,43%. Artinya ada peningkatan sebesar 52,43%. Dapat dari mana 52,43%? Dapat dari indeksnya dikurangi dengan indeks di tahun dasar. Indeks di tahun dasar adalah 100 atau 100%. Semua indeks di tahun dasar itu nilainya adalah 100%.
152,43 dikurangi 100 sama dengan 52,43%. Jadi peningkatannya 52,43%, indeksnya adalah 152,43. Nah, lalu contoh kedua. Jadi indeks itu selain bisa digunakan untuk membandingkan satu variabel di dua periode yang berbeda, ternyata kita bisa menggunakan indeks untuk membandingkan satu item dengan item yang lainnya di tahun yang sama. Contohnya nih, populasi di Canadian Province of British Columbia itu ada di tahun 2004 adalah 4.196.400 orang, dan di Ontario populasinya adalah 12.392.700 orang. Berapa population index dari British Columbia kalau dibandingkan dengan Ontario? Nah, berarti yang menjadi dasarnya ini adalah Ontario. Jadi population indexnya adalah population of British Columbia dibagi dengan population of Ontario dikali dengan 100, dapat 33,9 indeksnya. Artinya apa? Mengindikasikan bahwa population British Columbia itu adalah kalau dibandingkan dengan si Ontario itu nilainya adalah 33,9%, sekitar sepertiga. Jadi seperti penduduk British Columbia itu jumlahnya sekitar sepertiga dari populasi di Ontario. Atau penjelasan lainnya, populasi di British Columbia itu 66,1% lebih rendah dibandingkan populasi di Ontario. Nah, di sini dapat dari mana 66,1? Dapat dari 100 dikurangi 33,9, yaitu 66,1. Jadi lebih rendah 66,1%. Beralih ke contoh ketiga. Jadi grafik ini memperlihatkan jumlah passengers atau penumpang dalam juta ya, ini dalam juta untuk 10 airport tersibuk di United States tahun 2014. Lalu kita diminta menggunakan McCarran International Airport di Las Vegas sebagai dasarnya. Nah, berapa indeks untuk airport lainnya dibandingkan dengan Las Vegas? Nah, kita cari terlebih dahulu. Ini adalah 10 airport tersibuknya. Ini adalah jumlah penumpang dalam juta orang. Kita harus mencari masing-masing indeks di sini. Kita ke Excel. Nah, yang menjadi dasar adalah McCarran International Airport di sini. Berarti indeksnya adalah untuk Hartsfield-Jackson Atlanta, berarti indeksnya adalah jumlah penumpangnya dibagi dengan jumlah penumpang McCarran. Ini kita kunci, lalu kita kali dengan 100. Begitu juga untuk airport yang lainnya, dibagi dengan jumlah penumpang di airport McCarran International Airport. Nah, pasti untuk yang McCarran International Airport nilainya adalah 100 indeksnya. Nah, kalau dilihat di sini, nah, perbandingan antara Hartsfield-Jackson terhadap McCarran itu adalah 224,2. Jadi jumlah passengers di Hartsfield itu 2 kali lipat lebih banyak, lebih dari 2 kali lipat ya, ini 224,2 dibandingkan penumpang di McCarran International Airport. Lebih tinggi 224,2 kurangi 100, lebih tinggi 124,2% dibandingkan McCarran. Kemudian Los Angeles lebih tinggi 64,8% dibandingkan McCarran International Airport, dan seterusnya. Jadi paling sibuk adalah Hartsfield ini, 2 kali lipat lebih banyak jumlah penumpangnya, disusul oleh Los Angeles International Airport, Chicago, dan seterusnya sampai yang paling sedikit penumpangnya itu adalah McCarran International Airport. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita harus mengkonvert data menjadi indeks? Kenapa nggak gunain aja nilai data mentahnya? Jadi ada 2 alasan mengapa
kita sebaiknya mengkonvert data menjadi indeks. Nah, yang pertama, biasanya indeks itu tidak hanya terdiri dari satu item. Dia bisa terdiri dari beberapa item. Jadi penghitungan indeks itu untuk satu indeks bisa terdiri dari beberapa item barang. Nah, contohnya di sini adalah Consumer Price Index, CPI. CPI itu atau indeks harga konsumen, dia terdiri dari 200 kategori item. Jadi sekitar 200 item yang terbagi lagi menjadi 8 kelompok. Jadi apa aja tuh biasanya pembentuk indeks harga konsumen atau CPI itu adalah barang-barang kebutuhan dasar. Apa? Food and beverage, kemudian housing, apparel, transportation, medical care, recreation, education and communication, and other goods and services. Nah, lalu di 8 kelompok ini biasanya harganya itu dalam bentuk dolar. Ini karena di Amerika ya, kalau kita berarti harga IHK itu dalam bentuk rupiah, dan biasanya satuannya beda-beda, ada yang per pound, per box, per yard, dan satuan yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat kenaikan harga atau perubahan harga di harga pokok, di harga CPI ini, dibandingkan kita melihat kenaikan harga di 200 item, mendingan kita lihat kenaikan satu nilai aja, yaitu kenaikan indeksnya, kenaikan consumer price indeksnya saja. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah mau lihat sekarang harga kebutuhan pokok masyarakat itu naiknya berapa persen. Nah, langsung aja lihat consumer price indexnya, kenaikan consumer price indexnya. Nggak perlu lihat di 200 kategori barang ini, cukup dengan melihat nilai CPI-nya. Kalau dia lebih dari 100 berarti terjadi kenaikan, karena 100 itu adalah tahun dasarnya. Jadi lebih memudahkan orang untuk melihat tren yang ada. Nah, kemudian alasan keduanya adalah kita bisa kalau tadi kan dibandingkan melihat banyak item, kelompokkan jadi satu menjadi indeks. Nah, alasan kedua, kita juga bisa melihat tren kenaikan harga atau tren kenaikan nilai atau apapun itu dalam ini. Kalau misalnya nilai yang membentuk indeks tersebut, data mentahnya atau nilai mentahnya sebelum dijadikan indeks itu biasanya nilainya itu large number. Nah, contohnya apa nih? Contohnya sales di US retail e-commerce tahun 2014. Itu total salesnya adalah $304.913.000 dibandingkan dengan $168.895.000 di tahun 2010. Nah, ini kan nilainya large number ya, dalam juta dolar di sini. Nah, berarti ada apa? Ada kenaikan sebesar $136.018.000. Dapat dari 304.000 ini dikurangi 168.000. Kenaikan ini terjadi selama 4 tahun. Nah, tapi karena kenaikannya itu large number di sini 136 juta, itu kita kesulitan untuk memperkirakan, untuk melihat dengan lebih teliti kenaikannya. Nah, lebih gampang kalau kita melihat trennya itu dalam bentuk indeks. Nah, kalau di sini indeksnya adalah sales di tahun 2014 dibagi dengan sales tahun 2010 dikali 100, dapatlah indeksnya 180,5%. Berarti apa? Terjadi kenaikan 80,5%.
dari tahun 2010 ke tahun 2014. Kan lebih jelas kan? Oh, berarti ada tren 80,5%. Kita bisa langsung mendapatkan feel, oh ini trennya hampir 2 kali lipat kenaikannya. Nah, kalau misalnya trennya kita dikasih angka seperti ini, kenaikan sales 136 juta ini, kita bingung itu kenaikannya sebenarnya bagus atau enggak sih? Apakah 136 juta itu sudah cukup bagus, ataukah sebenarnya yang harusnya sekitar 200 juta? Nah, itu ukuran bakunya itu kita kan bingung kalau menggunakan data nilai yang belum dijadikan indeks. Kalau sudah dijadikan indeks, itu ukurannya sudah lebih baku, sudah bisa kita lihat kenaikannya dalam bentuk persentase. Contohnya nih, ini kan kenaikan sales di retail e-commerce 136 juta. Nah, kemudian ada lagi kenaikan profit misalnya. Kenaikan profit itu adalah sekitar 10.000 dolar. Nah, jadi mana nih yang lebih bagus? Apakah 136 juta kenaikan sales atau 10.000 kenaikan profit misalnya? Nah, kalau misalnya kita kalau dari nilai mentahnya berarti kan lebih tinggi kenaikan 136 juta dibandingkan kenaikan profit 10 juta. Ternyata pas kita lihat indeksnya, kenaikan profit yang 10 juta tersebut itu naik lebih dari 2 kali lipat, atau indeksnya itu sekitar 210% katakanlah. Nah, sebenarnya kan yang lebih bagus itu kenaikan si profit karena dia sudah 2 kali lipat. Sementara kenaikan yang 136 juta yang nilainya lebih gede itu hanya naik 80,5% atau indeksnya 180,5. Jadi lebih gampang membandingkan kenaikan atau trennya itu kalau kita lihat di indeksnya dibandingkan lihat di data mentahnya. Sudah kita belajar tentang definisi indeks, kemudian kenapa sih harus mengubah data menjadi indeks. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung indeks numbernya. Yang pertama itu menggunakan simple index. Nah, namanya juga simple ya. Jadi di sini kita lihat simple index adalah harga di tahun ke-T yang menjadi titik observasi kita dibagi dengan harga dasarnya P0 dikali dengan 100. Nah, ini adalah contoh kalau kita mau membuat simple index untuk harga stapler di sini. Datanya mulai tahun 2000, 2005, 2006, 2007 dan 2015. Lalu price indexnya yang menjadi tahun dasarnya yang pertama adalah tahun 2005, yang kedua yang menjadi tahun dasarnya 2005 dan 2006 sampai 2006. Kemudian yang ketiga indeks dengan tahun dasar 2005 sampai 2007. Jadi untuk menghitung indeks pun tahun dasarnya itu tidak harus di satu tahun tertentu. Bisa jadi kita pengen tahun dasarnya itu adalah di 2 tahun atau 3 tahun. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menghitung indeksnya? Nah, di sini ya. Untuk tahun, saya hapus dulu ini. Nah, ini ya data yang ada. Jadi kita diminta untuk membuat data angka indeks harga price index itu dengan tahun dasar 2005, tahun dasar 2005, 2006, tahun dasar 2005 dan 2007. Berarti tahun dasar 2005 nilai dasarnya adalah 20. Untuk tahun dasar 2005 dan 2006, tahun dasarnya adalah rata-rata dari 2005 dan 2006. Kemudian 2005 dan 2007 berarti nilai dasarnya rata-rata dari 2005 sampai 2007.
Nah, sekarang kita mencari simple indeksnya. Simple index dengan tahun dasar 2005 berarti harga stapler tahun 2000 dibagi dengan harga stapler tahun 2005 dikali dengan 100. Nah, karena formula ini mau kita copy ke samping dan ke bawah, sekarang kita cek ya. Untuk nilai dasarnya. Nilai dasar di sini untuk masing-masing kolom itu tidak berubah di baris ke-16. Tapi begitu masuk ke kolom E, nilainya berubah, nggak di kolom D lagi, tapi di kolom E16 lebih tepatnya. Nah, tapi masing-masing indeks ini di setiap kolom itu barisnya tidak berubah, tetap di baris 16. Berarti di sini kita kunci barisnya. Nah, ini untuk angka tahun dasarnya. Sekarang untuk angka indeks tahun yang menjadi observasi kita lihat ya. Di semua angka indeks ini, di setiap barisnya ada perubahan yang menjadi nilai atau harga stapler untuk tahun yang kita mau lihat. Nah, untuk misalnya di kolom D dia menggunakan data C17 dibagi dengan D16. Lalu di baris kedua yaitu tahun 2005 berarti menggunakan data C17 D16. Nah, berarti kan kolom C-nya tetap tetap digunakan seterusnya, tapi barisnya yang akan berubah-berubah nih. Ini baris ke 17, baris ke 18, baris ke 19. Nah, berarti di sini akan kita kunci adalah kolomnya. Nah, di sini akan kita drag ke samping dan drag ke bawah. Nah, perlu saya ingatkan ya, biasanya dalam menulis indeks itu jarang banget dituliskan indeks lebih dari 2 angka di belakang koma. Jadi biasanya maksimal 2 angka di belakang koma. Biasanya dituliskan 1 sampai 2 angka di belakang koma. Nah, ini adalah simple index untuk harga stapler dengan tahun dasar 2005, tahun dasar 2005 dan 2006, dan tahun dasar 2005 dan 2007. Nah, setelah kita mempelajari simple index, sekarang kita akan mempelajari indeks lainnya, mulai dari unweighted index, lalu ada weighted index, Fisher Price index, value index, lalu special purpose index.